Sahabat, marilah kita memuji sekaligus mengkritik diri kita sendiri. Kita memuji diri kita karena mengembangkan prasangka baik, karena kita begitu mencintai moral story. Begitu kita suka minta ampun kepada kisah-kisah kebajikan. Tapi marilah juga kita mengkritik diri kita sendiri karena kurang mengembangkan check and recheck, kurang berpegang pada akal sehat, akibatnya kita mudah tertipu. Tertipulah kita. Jadi inilah mungkin lesson to learn, wisdom yang kita renungkan setelah seminggu kita demam berita Akiditio. Setelah seminggu kita dipenuhi kisah-kisah kedermawanan Akiditio. Kita mulai dulu dari berita-berita yang kita baca yang mutakhir. Ini dari media yang kita percaya reputasinya. Pertama dari Kompas, ini beritanya 2 Agustus ya. 2 Agustus bahwa anak Akiditio ditangkap karena hoax sumbangan 2 triliun rupiah. Jadi Kompas sudah mengabarkan huru-hara heboh 2 triliun itu sebagai hoax. Kedua, berita dari Tempo.co, juga kita percaya reputasi media ini. Ini beritanya juga 2 Agustus, juga sore hari jam 16.49. Ini beritanya bahwa polisi sudah melacak dana 2 triliun itu tak ada. Dari Tempo ya. Lalu satu lagi kita juga lihat dari Tribun News ya. Juga 2 Agustus sore hari yang mengatakan bahwa ternyata Polda Sumsel mengatakan ini bukan pertama Putri Akiditio menyebarkan hoax. Sudah pernah juga ada record sebelumnya putri yang sama menyebarkan hoax. Inilah berita yang berbalik mulai kemarin sore 2 Agustus sore hari sekitar jam 4 jam 5, berita yang berbalik. Baru minggu lalu kita mendengar begitu banyak puja dan puji mengenai tokoh ini, tokoh Akiditio yang tiba-tiba muncul tak dikenal, menjadi berita yang heboh sekali. Ia menyumbangkan 2 triliun rupiah. Dan apa yang terjadi? Semua kita, bahkan pejabat-pejabat negara, bahkan juga para akademisi, intelektual, senior-senior jurnalis mengatakan, lihatlah Indonesia mempunyai kembang bernama Akiditio. Ia menyumbang 2 triliun rupiah sekali sumbangan. Ia lebih hebat dari Bill Gates. Ia lebih hebat dari Jeff Bezos. Dan lihatlah, ia begitu tidak menonjolkan diri. Ia begitu rendah hati, bahkan tak dikenal. Lihatlah rumahnya begitu sederhana. Ia menyimpan 2 triliun rupiah, tapi rumahnya begitu-begitu saja. Karena ia orang yang sangat simpel hidupnya. Itu yang kita katakan minggu lalu, penuh bunga-bunga di sana dan di sini, semerbak harumnya. Tapi apa yang terjadi sejak sore hari tanggal 2 Agustus, berbaliklah itu. Kisah dari pujian menjadi kecaman. From hero to zero. Dari pahlawan menjadi terperiksa dan sangat mungkin tersangka. Yang kini terjadi, umpatan di mana-mana dengan berbagai bahasa, sampai ada yang mengatakan Mak di kipe, jangcu,
macam-macam lah itu komentar, termasuk juga komentar yang sangat serius yang mengatakan bahwa saudara-saudara, sangat mungkin ini anak Akiditio melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 15 dan Pasal 16. Pasal 15, ia menerbitkan keonaran dan kekaduhan di kalangan rakyat banyak. Pasal 16, penghinaan kepada kebangsaan dan negara. Jadi kita lihat, dari pahlawan kemungkinan menjadi terpidana hanya seminggu saja. Alangkah cepatnya berubah public mood kita. Ini yang kalau kita ingat lagu Bimbo, cinta kilat, cinta seminggu. Seminggu saja cinta kita kepada keluarga Akiditio. Pertanyaannya, bukan saja apa yang salah pada keluarga Akiditio, tapi apa yang salah pada kita. Mengapa cepat sekali kita percaya dan cepat sekali pula kita tidak percaya? Hanya seminggu kita perlakukan satu keluarga dari pahlawan menjadi kemungkinan tersangka. Apa yang terjadi? Kita urai dulu. Peristiwa ini menjadi 3 pokok bahasan. Pertama, kisah-kisah kebaikan. Karena memang kita menyukai kisah-kisah kebaikan ini. Dalam kisah keluarga Akiditio ini ada kisah kedermawanan. Kisah seseorang yang menyumbangkan harta yang mereka punya tak tanggung-tanggung 2 triliun rupiah untuk membantu penyelesaian COVID-19. Kita sedih hati di Indonesia ini, mereka yang terpapar COVID per hari pernah mencapai di atas 50.000 per hari, dan itu terbesar di dunia. Dan alhamdulillah ya Allah, di era ini ada yang mau menyumbangkan 2 triliun rupiah. Itu adalah kisah yang baik. Juga kisah yang baik adalah tokoh ini yang menyumbang 2 triliun rupiah, bahkan tidak dikenal oleh pejabat-pejabat dan tokoh-tokoh di tempat ia tinggal. Kesimpulannya, karena tokoh ini begitu tak ingin menonjolkan diri. Ia sudah banyak membantu dan ia tidak mau disebut namanya. Bantuannya akibatnya anonim, ia tak dikenal. Inilah contoh orang yang punya kapasitas, tapi ia rendah hati, tak mau menonjolkan diri. Ini juga hal yang baik. Orang yang punya resources yang besar, tapi rendah hati. Yang baik lagi ketiga adalah ia punya dana 2 triliun rupiah, tapi lihatlah rumahnya. Rumahnya tak menggambarkan orang yang punya dana sebanyak itu. Ini rumah kelas menengah yang biasa saja. Tapi kesimpulan kita waktu itu adalah, ini orang yang begitu sederhana. Ia kaya raya minta ampun, kalau 2 triliun saja bisa disumbangkan, pastilah ia menyimpan lebih dari itu. Tapi lihatlah rumahnya biasa-biasa saja, karena ia orang yang sederhana. Ia hidup dengan cara-cara, dengan gaya yang begitu sederhana. Itu adalah kisah-kisah baik, dan itu tidak mustahil terjadi, karena dalam sejarah keajaiban itu selalu mungkin terjadi. Orang-orang yang minta ampun berhati mulia itu selalu datang dan pergi. Itu hal yang baik. Kedua, hal-hal yang janggal, yang kurang kita eksplor, yang mestinya inilah menjadi bahan check and recheck agar kita tak mudah tertipu. Apa datanya? Data pertama adalah, jika benar orang ini punya dana lebih dari 2 triliun rupiah dan dia orang baik, pastilah orang baik pun bayar pajak. Dengan sendirinya mereka yang punya dana di atas 2 triliun pun akan menjadi berita dan termasuk dalam list minimal
100 orang-orang membayar pajak terbesar, atau 100 bahkan 50 orang-orang yang membayar pajak terbesar karena dananya lebih dari 2 triliun rupiah, pastilah juga sudah banyak pajak yang ia bayar. Tapi namanya tak ada itu dalam daftar pajak terbesar itu. Dan kita menutup mata pada data ini. Data kedua yang juga seharusnya kita eksplor adalah mereka yang punya bisnis dan punya penghasilan bahkan kekayaan bisa menyumbang 2 triliun rupiah, pastilah juga mereka menghidupkan satu bisnis dengan skala yang besar. Tak ada skala yang ecek-ecek yang bisa menghasilkan 2 triliun rupiah itu. Dengan sendirinya, jejak bisnis besar dia itu ada, hidup. Ia punya karyawan yang pasti juga minta ampun banyaknya, yang bisa menghasilkan 2 triliun rupiah. Apalagi jika ini terjadi pada orang-orang masa silam yang belum padat teknologi, dia pastilah padat karya, pastilah banyak karyawannya. Tapi di mana bisnisnya itu? Tak ada yang tahu. Kita mengembangkan isu pernah ada pabrik sana, pabrik sini. Tapi semua itu tidaklah menjadi bagian bisnis yang sangat kuat gaungnya itu, sehingga membuat kita percaya bahwa orang ini memang punya dana yang besar. Jadi itu data kedua yang seharusnya juga kita kembangkan. Apalagi ada data ketiga yang kita tahu belakangan dari Polda sendiri yang mengatakan bahwa ini putri yang sama, anak yang sama pernah juga menyatakan hoax serupa, pernah juga membuat satu tindakan yang tercatat juga diklasifikasi sebagai hoax. 3 data ini tidak begitu kita eksplor, mungkin karena niat baik kita pada kebajikan. Akibatnya, kita pun mudah tertipu dan mudah sekali kita membuat orang menjadi pahlawan dan seminggu kemudian dia pun menjadi pesakitan. Terlalu mudah kita kerjakan itu. Ketiga yang juga penting kita eksplor di sini adalah tokoh-tokoh masyarakat. Kita mencintai, menjaga gubernur kita, Kapolda kita, juga kita menginginkan akademisi kita juga dihormati ya. Tapi mereka pun harus mengembangkan filter untuk tidak mudah percaya ya. Gubernur harus punya tim yang jangan dulu bertindak sebelum tim ini mengatakan, Pak Gubernur, aman, sudah kita cek, ini benar beritanya, ini benar peristiwanya, ini mungkin benar tindakannya. Sehingga Pak Gubernur tidak menjadi saksi dari satu penyerahan dana 2 triliun yang kemudian diketahui itu ternyata hoax belaka. Sehingga Kapolda tidak pun bersedia dia menerima dana 2 triliun yang ternyata tak ada dana itu. Karena ada filter yang ia siapkan selaku pejabat publik. Dan juga perlu saya katakan di sini, Profesor Dr. Hadi Darmawan yang kita hormati, ini orang tua yang kita tahu jasanya, kita hormati, kita katakan hormat pada dirinya, tapi pada kali ini ia pun kurang mengembangkan kultur check and recheck. Terlalu cepat ia percaya pada orang yang ingin memberikan dana 2 triliun rupiah itu tanpa dulu ia cek, dan terlalu cepat ia yakinkan pejabat publik untuk menerima ini. Terlalu cepat ia meyakinkan publik luas. Bahkan dalam wawancaranya dengan Helmi Yahya, saya sempat juga menonton, ketika ditanya, Profesor, apakah dana ini sudah diberikan? Dan ia mengatakan, ya sudah diberikan. Terlalu cepat ia katakan itu karena seketika, karena orang percaya pada dia, informasinya pun menyebar dan dipercayai, yang ternyata itu salah. Juga ada berita yang mengatakan, profesor pun mengakui, jadi Profesor Dr. Hadi Darmawan pun mengakui, ia sendiri tak tahu persis apakah yang bersangkutan punya dana sebanyak 2 triliun rupiah itu.
Inilah lesson to learn yang kita pelajari pada masyarakat kita. Betapa kita kurang mengembangkan check and recheck, betapa kita terlalu mengandalkan pada prasangka baik. Ya. Prasangka baik itu adalah hal yang luhur, tapi prasangka baik harus juga disertai oleh kultur check and recheck. Hal apa lain yang penting dari sini, yang lebih besar lagi, kasus ini. Kasus di mana mudahnya kita terpedaya oleh aneka isu-isu, menggambarkan juga mungkin kita masih hidup pada kultur yang terlalu mencintai dongeng-dongeng dan kurang mencintai kultur sains. Dengan dongeng-dongeng, kita terlalu mudah percaya pada kisah-kisah kebajikan. Karena begitulah dongeng-dongeng, ada moral story di balik dongeng-dongeng itu, tapi kita tahu itu dongeng, itu tak masuk akal. Kultur sains itu adalah kultur yang acap kali sebelum kita meyakini sesuatu, ya harus lewat dulu pada satu metode sistematik, pada satu sikap skeptis, sikap yang ingin menguji dulu seberapa benar informasi ini, maka dibuatlah langkah-langkah yang sistematis sebagai filter. Jadi kasus ini, kasus Akiditio ini, itu juga gambaran dari kultur kita yang terlalu mencintai dongeng-dongeng tapi kurang teguh kepada kultur sains. Sahabat, inilah lesson to learn, inilah hikmah yang kita dapatkan, bahwa di era pandemik sekarang ini, hampir 2 tahun kita hidup di era pandemik, kita menghasilkan sebuah kisah yang orang bilang ini aneh tapi nyata, kisah believe it or not, ya, from hero to zero, tapi tetaplah kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu tetaplah kembangkan prasangka baik, namun jangan lupa kembangkan pula check and recheck. Saya Denny J.A. Sengaja saya rekam opini ini hanya dalam handphone saja yang sederhana, karena ini masih dalam PPKM level 4. Kita masih working from home 100% dari rumah. Namun ini juga satu share pengalaman, bahkan dari handphone sederhana pun kita masih bisa untuk ikut sharing inspirasi. Salam.